Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur ya Tuhan. Pagi ini Engkau mengumpulkan kami, agar kami memuji dan diingatkan akan kebesaran-Mu, sehingga kami boleh dikuatkan dalam segala tantangan hidup, dipulihkan dari segala sakit dan kegagalan, dan disegarkan untuk setia mengikuti-Mu. Kiranya ibadah kami menjadi persembahan bagi-Mu. Berkatilah setiap saudara kami pada pagi hari ini. Pakailah Bapak Pendeta Esentan untuk menyampaikan firman-Mu. Inilah doa kami yang kami minta dalam nama Yesus Kristus. Amin. Di dalam dunia ini kita adalah musafir yang kerap melangkahkan kaki tanpa tahu apa bahaya yang ada di hadapan kita. Tanpa tuntunannya kita pasti tersesat dan terjerumus dalam setiap bahaya yang menanti di hadapan kita. Terangnya adalah tuntunan kita, jalannya adalah harapan kita. Yesus Kristus Tuhan adalah satu-satunya yang kita butuhkan di sepanjang masa, karena bersamanya ada terang abadi. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Mari saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tundukkan kepala untuk berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Pernah tahu bagaimana kehidupan ke depan yang akan terjadi. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pagi ini kita ketemu kembali untuk kita mendengar sabda firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami sorga, terima kasih pada pagi yang indah, pagi yang penuh dengan sukacita, pagi yang penuh berkat. Tuhan sertai kami semuanya untuk kami bisa mengerti setiap firman Tuhan kami dengar. Roh Kudus pimpin hamba-Mu, sehingga Tuhan urapin hamba-Mu, bibir hamba Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Hamba doa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Salam saudara-saudara kasih Tuhan, pada tema khotbah kita, stay connected. Itu artinya tetap terhubung. Tetap terhubung, apa bisa? Rasanya sulit di masa-masa sekarang ini. Seperti kita tetap terhubung. Apa maksudnya tetap terhubung? Artinya kita tetap terhubung untuk kita merenungkan dalam kehidupan kita, supaya kita terus-menerus menghayati firman Tuhan, menghayati pekerjaan-pekerjaan karya Tuhan dalam hidup kita. Tentu kita harus tetap terhubung dengan Tuhan. Jangan sampai hubungan kita jauh dari Tuhan. Biarlah kita semua tetap melekat kepada Tuhan, sehingga kita tetap kuat menghadapi tantangan hidup pada zaman sekarang ini. Saudara-saudara kasih Tuhan, di zaman sekarang ini, bukan aja kita yang ada di Indonesia ini. Banyak negara menghadapi kesulitan. Saya melayani Jepang, Korea, China, kemudian di seluruh Indonesia, dan juga ke Sydney, ke New Zealand. Saya melihat tidak baik-baik saja dalam ekonominya. Semua sama menghadapi kesulitan-kesulitan dalam marketing dan finansial. Dan saudara-saudara kasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Itu connect. Kita diam, bukan diam itu nganggur. Bukan diam kita dalam keadaan tidak melakukan apa-apa. Diam artinya kita berhubungan kita dengan Tuhan. Seperti kita punya wifi. Kita wifi ketika dia itu tidak bisa connect, maka kita tidak dapat signalnya. Maka wifi itu servernya kita matikan, kemudian kita colok kembali supaya dia berfungsi kembali. Supaya dia connect kembali, maka kita dapat signal yang baik sehingga kita bisa menghubungkan dengan antara satu dengan lain. Nah saudara, bagaimana dengan kita? Kita harus connect dengan Tuhan. Kalau kita terputus dengan Tuhan, bagaimana kita bisa kuat dalam menghadapi tantangan ini? Bagaimana mungkin kita bisa mampu untuk menghadapi situasi sekarang ini? Tentu kita akan lemah. Tentu kita akan stres. Tentu kita akan galau. Tentu kita akan gelisah. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan juga membicarakan ini dengan pokok anggur. Kita ada ranting-rantingnya. Nah saudara-saudara, di Yohanes 15 ayat 4, mari kita baca bersama ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara kasih, jika ranting itu tidak tertanam dalam pokoknya,
Bagaimana mungkin ranting itu bisa berdaun? Bagaimana mungkin ranting itu bisa berbunga? Bagaimana ranting itu bisa berbuah? Tentu ranting itu akan kering dan ranting itu tidak berguna. Nah, saudara kasih Tuhan, kita tidak bisa buat apa-apa tanpa kita mau terhubung dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kok kita tidak melakukan hubungan itu dengan Tuhan? Karena Dia Sang Pencipta. Bumi ini adalah milik Dia. Kita semua manusia ada di dalam tangannya. Kalau kita tidak mau berhubungan, kita hidup akan hampa. Hampa, tidak ada damai, tidak ada ketenangan, tidak ada kekuatan. Kan semua sumber dari Dia. Apapun yang kamu kerjakan, sumbernya adalah Tuhan. Semua itu milik Dia. Apakah saudara dipercaya untuk mengerjakan itu? Jika saudara dipercaya, pasti saudara disertai. Jika tidak, saudara dengan kekuatan sendiri. Mana mungkin saudara bisa melawan semua kondisi yang ada dalam dunia ini? Tidak mungkin. Untuk itulah saudara, jangan diam diri, tapi tidak connect kepada Tuhan. Berdiam harus connect dengan Tuhan. Bagaimana caranya tetap berhubung kepada Tuhan? Yaitu 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Ayat 17. Tetaplah berdoa. Jika saudara mau hubungan dengan Tuhan, yaitu melipat tangan dan berdoa. Tetap berdoa. Itu ada hubungan. Ketika saudara berdoa, saudara jangan berpikir, Tuhan sudah tahu. Tuhan tahu semua. Memang betul Tuhan tahu semuanya. Tuhan mau pengakuan diri saudara. Hati saudara, mulut saudara untuk berbicara. Dengan itulah Tuhan akan mengonek kepada saudara. Sehingga perbuatan saudara, permohonan saudara, Tuhan yang kabulkan. Saudara-saudara kasih Tuhan. Di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 26. Mari kita coba merenungkan firman ini. Ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ayat ke-20. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ayat 21. Dan kita mempunyai seorang iman besar sebagai kepala rumah Allah. Ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ayat 24. Dan mari kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi mari kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk penghapusan dosa itu. Saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam kitab Ibrani ini, di ayat 19 sampai 21, seseorang yang sudah diampuni oleh Tuhan, ia menjadi anak Allah dan memiliki hak untuk masuk ke tempat kudus dengan penuh keberanian. Karena Tuhan Yesus sudah membuka jalan baginya. Dan Yesus juga telah menjadikan sang iman besar yang mengeparai rumah Allah. Saudara kasih Tuhan, hak istimewa ini diperoleh bukan karena kekuatan kita, tetapi karena anugerah Allah sepenuhnya. Namun dalam hal ini kita memiliki beberapa tanggung jawab rohani untuk tetap kuat dalam iman. Yang harus kita lakukan adalah tetap bersemangat, sukacita, sehingga kita tidak mudah jatuh bangun ke dalam dosa yang sama. Kita dapat melihat tanggung jawab ini dalam Ibrani 19-21. Dan semua tanggung jawab rohani ini saling berkaitan, di mana kita tidak dapat melakukan setengah-setengah. Saudara-saudara kasih Tuhan. Maka untuk itu karena itu kita harus mempunyai koneksi. Maka untuk itu kita harus connect kepada Tuhan.
Ketika kita diam, kita connect kepada Tuhan. Dalam doa kita diam, tapi kita connect kepada Tuhan. Dan Ibrani pasal 10 ayat 22. Karena itu, mari kita menghadapi Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Dengan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara-saudara kasih Tuhan, dengan hati yang telah dibersihkan, kita perlu membangun sebuah kebiasaan untuk mencari Tuhan. Dengan ketulus hati kita, dengan iman yang teguh. Kedekatan dengan Tuhan ini adalah dasar yang sangat penting agar kita tetap kuat dalam iman. Bangunlah sebuah kebiasaan yang konsisten untuk mendekat kepada Allah setiap hari. Saudara-saudara, bukan hanya hari ini atau besok enggak. Setiap hari kita harus terus bangun kebiasaan dan konsisten kita untuk koneksi kita dengan Allah. Karena itu penting saudara-saudara kasih Tuhan. Kalau kita hanya diam tapi tidak koneksi, seperti kita punya wifi, tidak bisa connect ke server. Server itu tidak bisa menghubungi dengan kita, maka kita punya signal itu hilang. Kalau signal kita hilang, kita tidak punya kemampuan untuk jalan sendiri lagi. Semua itu yang kita jalan sendiri ada kekuatan. Kesina kita connect, maka server itulah yang memberikan kekuatan pada kita. Dia mencari apa yang kita mau. Dia memberitahukan kita apa yang kita butuh. Saudara-saudara, maka tetap berpegang teguh dengan pengharapan. Seperti Ibrani 10 ayat 23, mari kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia menjanjikannya setia. Saudara-saudara, saat ini kita percaya pada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Kita memiliki banyak pengharapan di dalam Dia yang dijanjikan oleh firman Allah. Namun, kenyataan dan pengharapan ini sering timbul tenggelam dalam diri kita. Saat kita tidak berkunjung pada waktu, saat kita tidak kunjung melihat wujud dari apa yang diharapkannya, kita sering melepas pengharapan itu. Mengharap sesuatu yang tidak segera terwujud adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah. Itu sebabnya kita tidak boleh berjuang sendirian. Berpegang teguh pada pengharapan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara kasih Tuhan, maka tetap saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Di Ibrani 10 ayat 24-25. Dan mari kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi mari kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang dekat. Saudara-saudara kasih Tuhan, ini faktor yang tidak kalah penting dalam membangun iman yang teguh. Perjuangan iman tidak dilakukan dengan seorang diri. Tapi tidak hanya mendekat pada Tuhan, tetapi kita harus juga mendekat diri dengan saudara-saudara seiman kita. Membangun wujud ibadah untuk memuliakan Tuhan. Kenapa kita beribadah? Itu ujungnya adalah kita berkumpul pada saudara seiman kita memuliakan Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan menjamah kita di ibadah dan memberikan kami kekuatan melalui firman-Nya. Nah saudara-saudara, pada saat dituliskan di surat Ibrani, dinasihatkan untuk tidak menjauh diri dari pertemuan ibadah yang akan membawa seseorang dalam resiko yang besar. Karena itulah orang Kristen yang hidup di zaman sekarang. Kita harus benar-benar disiplin untuk tetap memiliki persekutuan yang sehat dengan saudara-saudara. Itu ada koneksi. Ketika kita connect dengan Tuhan, kita juga connect dengan saudara seiman kita. Kita juga ajak semua saudara supaya dengan mendapat wifi, mendapat signal yang kuat bersama Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya berikan satu umpama. Dalam perlombaan lari manapun, baik yang lari estafet atau lari maraton, ada sebuah peraturan yang sama, yaitu seorang pelari hanya boleh berlari dalam lintasan lari mereka. Jika mereka keluar dari lintasan tersebut, maka mereka akan dikualifikasikan dari perlombaan. Hal ini menjadi kesulitan tersendiri bagi para pelari. Karena selain mereka harus fokus pada kecepatan, mereka juga harus mengatur langkah lari dan mengukur belokkan mereka agar mereka tidak keluar dari jalur yang ditetapkan. Untuk biasa memenangkan lomba lari tersebut, mereka harus menjadi yang tercepat dan fokus berlari di dalam trek mereka sendiri.
Di samping itu peraturan pelomba juga menetapkan bahwa kita ada pelari yang mengalami cedera. Ketika ia sedang berlari dan ingin menepi, ia harus berhenti dan terlebih dahulu membiarkan pelari lain lewat. Sebelum ia dapat menepi agar mereka tidak menghalangi trek dari pelari yang lain, berapa banyak dari kita memandang lintasan milik orang lain? Mungkin kita tergagum-gagum melihat cara mereka berlari ketika panggilan mereka yang berbeda dari kita. Mungkin kita berpikir, mengapa begitu hebat sehingga dapat pelayanan di bagian itu? Dan mengapa ia bisa mendapat talenta seperti itu? Kemudian kita memaksa diri kita agar kita dapat menjadi orang tersebut dan ingin berlari di lintas mereka. Apa yang akan terjadi? Pembatasan lintasan menunjukkan dua hal. Yang pertama, setiap orang punya lintasan masing-masing. Yang kedua, keluar dari lintasan tersendiri dan berlari di lintasan orang lain hanya menciptakan ketidaknyamanan untuk kedua pelari. Jika kedua pelari berfokus kepada lintasan masing-masing, ia tidak bertabrakan. Kedua akan maksimal di dalam perlombaan mereka. Dalam hidup kita sebagai orang percaya, kekuatan kita tidak difokus untuk menjadikan yang paling cepat. Tetapi siapa yang dapat menyelesaikan pertandingan tidak akan keluar dari track yang sudah ditentukan. Mari kita berhenti sejenak, stay, dan connectlah diri kita untuk kepada Tuhan. Dan menyelesaikan pertandingan dalam hidup ini dengan iman yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan tidak lupa fokus pada apa yang Tuhan sudah tentukan pada jalur yang sudah Tuhan tentukan buat saudara-saudari. Jangan keluar dari jalur. Lakukanlah apa yang Tuhan sudah berikan pada saudara. Lakukan yang baik. Maka Tuhan yang akan membawa saudara sebagai hidup yang penuh dengan damai, sukacita, dan diberkati. Jangan keluar jalur. Stay dan connect sama Tuhan. Jangan keluar jalur. Stay dan tetap pada posisi yang Tuhan sudah tentukan pada saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan. Engkau memberikan firman kepada kami. Ketika kita diam, kita berdoa kepadamu. Jangan keluar dari jalur. Dan terus setiap hari mencari-Mu. Dan berhubung dengan-Mu. Karena Engkaulah Tuhan yang bisa memberikan kami kekuatan dalam hidup ini. Dalam keadaan yang sangat sulit ini, Engkaulah Tuhan yang berikan kami jalan keluar. Jangan melihat ke kiri ke kanan. Jangan melihat kehebatan orang. Jangan melihat kesuksesan orang. Melihatlah apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jalankan dengan baik. Maka Tuhan yang akan memberkati kita dan menuntun kita jalan. Dan kuatkan iman kita, teguhkan iman dengan penuh harapan, semua berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memilih kita dan menyertai kita dan memberkati kita. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, stay connected. Diam, tetap berhubungan dengan Tuhan. Jangan biarkan waktu saudara itu dibuang begitu saja. Gunakan waktu saudara selalu berhubungan dengan Tuhan. Jadi konsepnya kita orang percaya adalah time in God, bukan time is money. Gunakan itu supaya koneksi kita dengan Tuhan itu kuat. Dengan kuat, Tuhan berikan kita hikmat. Tuhan berikan pencerahan kepada pikiran saudara, hati saudara, damai. Dan saudara kuat, maka saudara bisa menjalankan hidup saudara dan diberkati. Tuhan Yesus memberkati.